Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dikira masih bisa selamanya ada di atas angin. Padahal kalau rakyat sudah gondok abis, ya hasilnya jadi kayak sekarang deh. Ahmad Syaroni jadi incaran pertama yang dikejar oleh orang-orang. Dan bukannya dibantu atau ada empatinya dikit, tapi malah disyukuri sama orang-orang yang ada di internet. Tapi kenapa sih bisa sampai kayak begini di mata netizen atau bahkan mayoritas rakyat Indonesia? Hai, gua Andre. Mari langsung kita bahas yuk. Kisah sukses. Waktu awal kemunculannya, Ahmad Syaroni dulu dia kelihatan kayak inspirasi banyak orang lah. Ya gimana caranya mengais mimpi dari nol sampai akhirnya sukses dan juga tajir melimpir, menginspirasi banyak orang sebelumnya. Begitu juga caranya dia dapat kepercayaan dari bosnya teman-teman, hingga bisa dapat posisi direktur cuma dalam waktu 2 tahun aja tuh. Yang kemudian mulai berani buat buka bisnis sendiri dan tumbuh jadi sultan yang begitu tajir melimpah. Dan akhirnya mutusin juga buat terjun ke dunia politik bareng Partai Nasdem sebagai salah satu wakil rakyat. Padahal dari LHKPN terakhir, total kekayaan itu sudah mencapai 328,9 miliar rupiah loh. Dan sebagian besarnya adalah aset tanah serta bangunan senilai 139,59 miliar rupiah. Jadi gak heran lah ya ngelihat betapa mewah rumahnya di vlog Om Andre Taulani. Udah gitu, ini baru yang pertama teman-teman. Masih ada beberapa biji lagi tuh sebenarnya. Terus, dia kan juga demen mobil nih. Kalau dilihat dari daftarnya, ada sekitar 28 mobil dan juga motor yang dicatat dengan nilai 38,13 miliar rupiah tuh teman-teman. Dan gak lupa juga sama patung-patung Iron Man yang bikin dia disebut sebagai Iron Man Tanjung Priok kan? Pernyataan kontroversial. Dulu Ahmad Syaroni sering banget tuh dapat pujian. Dia aktif lah di media sosial dan cepet tanggap kalau ada masalah viral. Ya kayak kasus balita diinjak-injak atau soal no viral, no justice aja deh. Kelihatannya sih peduli banget sama rakyat kan? Tapi belakangan teman-teman, statementnya makin kesini makin aneh ya. Pertama soal koruptor. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Hubungan kelembagaannya ada, kalaupun dia terpidana dalam konversi pers terakhir aja saya katakan Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi. Dia pernah bilang kalau KPK mau menangkap anggota partai atau tanda kutip nih koruptor, mending jangan main OTT atau operasi tangkap tangan. Mending ngomong baik-baik dulu aja tuh ke ketua partainya. Nanti dianterin. What? Terus kedua adalah menghina rakyat. Di DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Waktu lagi rame-ramenya seruan bubarkan DPR, dia bilang orang yang punya ide itu tolol sedunia. Ya meskipun akhirnya dia klarifikasi, tapi nasi jelas sudah menjadi bubur ya. Untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek. Yang misalnya itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol, nggak ada itu bahasa gue. Nah spesifik yang gue katakan adalah orang yang mengatakan bubar, siapa misalnya, karena si wartawan kan nggak ngucapin siapa yang bicara, maka itu gue sampein itu. Yang ketiga tentang soal demo anak STM. Dia mendukung polisi untuk menangkap anak-anak di bawah umur yang demo anarkis dan menyebut mereka brengsek. Nah, karena kelakuan dan juga omongannya yang makin menjadi-jadi, muncullah seorang cewek pemberani itu bernama Salsabila Erwina atau dipanggil Kak Salsa.
Dia gerah banget teman-teman melihat tingkahnya si Bang Saroni ini dan mulai mengkritiknya secara terbuka di media sosial. Murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Tapi reaksi tanggapannya gimana? Bukannya menanggapi serius, dia malah meresponnya dengan gaya cengengesan coba. Dan kabarnya bahkan ngirim orang ke rumah keluarga Salsa. Pernah mikir nggak, gimana caranya aku tahu kalau ajudan kamu itu on the way ke Pamulang? Setelah aku bikin reels yang bilang kalau awas kamu berani mengintimidasi keluarga aku, dia ngepost kayak gini nih. Postnya katanya mau main. Emang rumah aku tempat karaoke atau tempat spa? Mau gitu mau welcome kamu untuk main ke sana. Ahmad Syaroni, denger ya, yang ada di rumah aku itu ada 1 anak yatim piatu dan 5 anak yatim di mana kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu dan juga 1 lansia. Ini yang mau kamu datengin dan mau kamu intimidasi karena perbuatan aku. Kenapa sih susah-susah? Datang aja debat, jantan gitu loh. Berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu sendiri. Kelakuannya lebih mirip sama selebgram yang lagi drama sama netizen dan bukan seorang pejabat negara gak sih? Purely nanya ini. Nah, gara-gara ini juga teman-teman, akhirnya netizen mulai mikir lah tuh. Ini orang pendidikannya apa sih? Kok ngomongnya ngasal gitu ya? Dan kekesalan orang-orang pun memuncak waktu ada yang mau datang ke DPR untuk audiensi ataupun demo. Dia malah menyarankan para anggota DPR tahu untuk apa? WFH teman-teman, kerja dari rumah biar nggak kejebak katanya. Seolah-olah lebih mementingkan kenyamanan sendiri daripada menyerap aspirasi rakyat ya. Bencana datang. Sialnya di malam itu kondisinya semakin parah karena ada saudara kita yaitu Alvan Kurniawan teman-teman yang dilindas tuh sama mobil rantis miliknya Brimob waktu lagi mau antar orderan. Dari sinilah teman-teman meledaklah tuh emosinya para ojol dan warga-warga lainnya. Meskipun sudah menimbulkan korban jiwa, tapi pemerintah juga masih aja budek tuh nggak mau dengerin aspirasi masyarakatnya. Sasaran nggak lagi ke gedung DPR, tapi juga ke markasnya Brimob di Kuitang mulai digeruduk sama para pendemo. Dan masih belum puas juga dengan semua itu. Mereka mulai nyari lagi target-target lainnya. Ya, seperti yang sudah sering lewat di timeline dari kemarin ya. Kalau rumahnya Ahmad Saroni pun ikut jadi sasaran empuk. Mulai masuk ke dalam, pada manjat. Berbahaya, mulai masuk ke dalam, manjat. Semua barang di sana nggak luput jadi inceran para pendemo buat melampiaskan kekesalan atas semua ucapannya selama ini. Ya masih bisa dibawa kayak pompa air, jam mewah pembalik nasib, terus ada piano sama TV, sampai laundry dan juga celana dalamnya pun nggak luput tuh diambil sama orang. Pokoknya barang bernilai fantastis yang bisa diambil udah dibawa pulang semua deh sama orang-orang. Bahkan kulkas dan juga mesin cuci ikut digondol dong. Cuma gue bingung ya, kalau ngambil surat tanah begini buat apa juga sih bang? Secara orang juga udah tahu lah kalau itu rumah dia dan nggak bisa ditukar juga kan namanya. Tapi yang bikin paling gong itu teman-teman, ya patung-patung Iron Man kebanggaannya. Malah dijadiin bahan olok-olokan sama warga dan ada yang dirusak juga coba tuh. Beberapa barang yang aneh sih ada juga yang digondol ya. Lihat nih, ambil anggur coba. Kayak ya kebagian jatah apa gimana sih bang? Terus juga ngapain coba tuh foto keluarganya pakai di bawah segala. Nah uniknya gue juga baru tahu nih teman-teman, zaman sekarang ternyata masih ada yang koleksi kaset biru juga ya. Tapi ada yang mesti dilurusin juga nih teman-teman. Kalau ngelihat foto hitam-hitam kayak begini, pokoknya jangan disebarin deh, karena ini tuh adalah editan dan jatuhnya udah fitnah ya. Oke? Dan yang paling gongsi adalah nilai raportnya akhirnya ketahuan teman-teman, dan ujung-ujungnya balik dikatain karena ternyata nggak jauh lebih baik juga sama warga plus 62 kebanyakan. Jadi kalau dihitung-hitung dari berbagai sumber, total kerugian dari barang-barang mewahnya aja ditaksir lebih dari 15 miliar rupiah ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, waktu rumahnya tuh diobrak-abrik, abang ini tuh ada di mana sih? Nah, ternyata dia kabarnya sudah kabur ke Singapura beberapa hari sebelumnya, seolah-olah sudah tahu bakal ada badai yang datang ya. Netizen juga bahkan melacak pergerakan itu dari satu hotel mewah ke hotel mewah lainnya.
Terus kalau ngikutin penciuman netizen nih, mereka katanya mendeteksi kalau orangnya ada di Four Seasons Prancis. Mungkin abis ngeliat TikToknya Mbak Gisel kali ya, yang ternyata satu pesawat tuh waktu lagi mau melakukan penerbangan malam. Ya terlepas dari aksi penjarahan kayak begini sih, sebenarnya dia diterpa lagi tuh sama isu kurang sedap yang katanya ada 3 cewek simpenan. Jujur ini sih nggak bisa terlalu dipercaya ya, karena semua orang kan bisa ngungkapin hasil penyelidikannya, tapi belum tentu bener. Cuma yang bikin shock sih waktu Bima upload pengakuan dari temen-temen gaynya ini nih. Lagi-lagi, kita tuh nggak bisa telan mentah-mentah begitu aja ya. Tapi kok nyambung kalau dicocok logiin sama netizen dengan fitnah soal barang hitam panjang tadi ya. Dinonaktifkan Nasdem. Gara-gara semua masalah ini terus melebar dan juga makin hari tambah membesar nih teman-teman, Partai Nasdem pun akhirnya bergerak dan juga menonaktifkan Ahmad Saroni beserta Nafa Urba guna mendengarkan suara rakyat tuh, sekaligus jadi salah satu bukti juga kalau mereka mau berbenah. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Untuk beberapa orang mungkin nggak puas nih karena cuma dibekukan doang tuh statusnya. Tapi kalau yang gue lihat sih, makna menurut PAN tuh ya dia bakal segera digantikan dan sudah nggak bisa jadi anggota DPR lagi. Makanya kalau masih mau masuk dan juga menjabat di posisi pemerintahan, harus daftar ulang di tahun 2029 dan nyari suara lagi dengan cara ikut pemilu. Nah, efek positifnya gara-gara kasus ini, anggota-anggota DPR lain jadi setuju tuh untuk membahas ulang tunjangan-tunjangan mereka yang dianggap tidak wajar. Lumayan lah ya, menarik ya teman-teman. Mari kita lihat apa respon rakyat di kedepannya setelah semua yang sudah diperbuat. Tapi di tengah keheningan itu muncullah drama baru yang kocak tuh. Munculnya akun-akun palsu. Jadi tiba-tiba ada akun Twitter yang mengaku-ngaku nih sebagai Sahroni, di mana nge-tweet marah-marah dan juga ngancem tuh mau menjarakan semua penjara. Dari awal gue lihat tweet pertamanya yang meminta maaf dan juga bilang gak mau pulang dulu, sebenarnya sih udah curiga kalau itu akun fake ya. Dan ternyata bener aja kan. Waktu Partai Nasdem tuh klarifikasi juga kalau itu adalah akun palsu dan bakal menempuh jalur hukum, si akun fake ini langsung hilang teman-teman. Dan biar adil juga, kita harus bilang teman-teman kalau aksi penjarahan itu jelas salah ya, berdosa juga nih, dan tidak bisa dibenarkan secara hukum ya. Kekerasan dan perusakan itu bukan solusi yang terbaik teman-teman. Tapi seluruh drama ini jadi pelajaran besar banget lah ya buat kita semua. Kisahnya Ahmad Saroni menunjukkan bagaimana omongan dan juga sikap seorang pejabat bisa jadi bumerang yang super dahsyat. Sekarang kita tinggal menunggu aja tuh kapan dia bakal muncul lagi dan apa yang bakal dilakukan selanjutnya. Dan ya kira-kira segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.